dia bulunya di mana? Ayo kita ke depan ya. Ada nian. Ayo. Ayo kita. Ayo. Ini kita nak ada acara, nak buang pesta, nak apa-apa, kita nak buat ini kerajinan untuk hiasan, untuk cek souvenir, untuk wadah Ayo. dia nasi. Ya. Kita ngambil bahan kerana ibu-ibu tadi ceritanya bahannya lah dikit. Jadi kita terpaksa ngambil ke kebun. Kita buloh, ibu-ibu buloh. Kita ambil buloh, mana yang elok kita pilih intinya ya. Ayo kita sama-sama ke kebun dulu. Baik, kami dulu. Ayo kita ambil buloh. Kita ngambil bola. Oh, buat kerajinan. Banyaknya pohon bambu di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Prabu Muli Selatan, Kota Prabu Muli, menjadi bahan baku kerajinan anyaman bambu. Itu, aduh. Di depan. Oh, itu betul-betul itu Bang. Tebas sedikit ini. Itu dia bulunya di mana? Ayo kita ke depan ya. Ada nian. Ayo. Ayo. Kita pacak udah kami. Oh, ambil sak tadi. Pohon bambu ini merupakan produk unggulan desa karena bambu dapat dimanfaatkan warga untuk membuat kerajinan anyaman bambu. Anyaman. Warga desa termotivasi untuk merangkai bambu menjadi beragam jenis kerajinan. Ini dia. Ayo, kita lah oleh buloh. Kalau ibu-ibu tadi lah nunggu, kita nak ngudakai kawian untuk kerajinan tadi. Ayo. Untuk oleh-oleh. Nak sore. Untuk ada tisu apa yang nak dibuat tadi. Ayo, kita segala-gala. Desa Tanjung Menang, salah satu dari desa di Kota Prabu Muli yang aktif dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti pohon bambu. Ketersediaan bahan baku yang ada di desa ini merupakan harapan warga untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki dan dituangkan menjadi barang yang bernilai ekonomi. Banget ya. Ya. Tadi ini dia galak bangsa, waktu demam. Nah, pulau lah datang. Oh, kami lah ambil pulau lah, ai. Dan sukar manahi pulau ni. Cuma alhamdulillah, boleh elok kita untuk buat kerajinan ni. Ayo. Buat kanan kemudian. Terima kasih lah ambil ke kami pulau. Kerajinan bambu yang dihasilkan dengan menganyam bambu yang telah dibentuk dan dirangkai dengan bambu yang lain
sesuai bentuk yang diinginkan. Belenya tajam. Anyaman bambu merupakan kerajinan yang cukup unik dan mudah dikerjakan. Hanya butuh ketekunan dan ketelitian serta kemauan. Yan, itu memang lo itu menagancang dia mau sambil. Keterampilan warga membuat kerajinan anyaman bambu menjadi kegiatan rutin yang memiliki efek domino terhadap geliat ekonomi desa. Enggak sah kan? Aku mau bayar. Dan kami sore-sore Kegiatan sehari-hari nih. daripada kita tak kate kegiatan. Dari pohon bambu yang tumbuh liar di desa Tanjung Menang, kini dirubah menjadi beberapa barang kerajinan yang cukup menarik. Kunci. Minta encik. Dia pengganti jahe ini nih. Kak Giohan Tegun. Kemarahan kita. Kegiatan warga juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat dengan menyediakan lokasi khusus untuk membuat berbagai kerajinan bambu. Jadi sesuai dengan undang-undang desa, kita ini, kepala desa ini dituntut untuk menggali potensi desa dan menjadi produk unggulan. Itu juga yang diamanatkan oleh Pak Wali kepada kita. Sehingga setelah kita inventarisasi apa yang di potensi desa, yaitu kita ini banyak bambu. Bambu ini memang turun-temurun dari nenek moyang kita. Yang turun-temurun ini dulunya mungkin tidak diperhatikan. Dengan kondisi sekarang kita bergabung di Kota Prabu Muli, ini menjadi produk andalan. Sehingga bambu ini mudah didapatkan di kita, Bu. Sehingga kami mendorong untuk dibentuknya KWT ini, yang bernama KWT Bunga Tanjung. Sehingga apa-apa ibu-ibu yang mempunyai potensi ini, sumber daya manusia ini kita dorong dan kita kembangkan. Supaya yang tadinya cuma hobi menjadi bernilai ekonomis. Adik-adik yang di belakang. Sedikitnya 15 warga setiap hari berkumpul dan mulai merangkai buluh bambu yang sudah dihaluskan menjadi bentuk kerajinan sesuai keinginan. UP2K Kembang Tanjung, Bunga Tanjung. Halus nian, rapi. Setiap warga memiliki keahlian sendiri dengan merangkai buluh bambu menjadi barang seperti tempat permen, stoples, tempat buah, dan bentuk lainnya. Ayo yuk, aku duit yuk. Dari satu pohon bambu akan menghasilkan beragam bentuk yang unik dan bermanfaat.
Warga tampak serius menekuni usaha ini, selain memberikan peluang berkreasi, juga menambah pendapatan. Harus kita rapikan, haluskan, supaya ini kelihatannya kalau lah jadi mak ini kan dia bagus, halus. Ini biasanya kan nerima pesanan. Nah pesanan ada yang minta kotak snack, ada yang minta tempat buai, ada yang minta tempat kue, ada yang minta tempat itu gelas, ada. Jadi kita bikin galau. Ini nih mantai ini dikit. Untuk membentuk kerajinan dari pohon bambu juga memerlukan teknik dan ketepatan dalam merangkai batang bambu yang telah dijadikan pilah bambu. Karena setiap barang yang dibentuk memiliki manfaat yang berbeda. Ada kelangsingan. Ini tempat dodol untuk antar-antaran, Dek. Sebagai penghasil pohon bambu, Desa Tanjung Menang diprioritaskan sebagai desa kreatif dengan hasil kerajinan bambu. Karena tempo. Ini hasil kita sudah jadi. Warganya pun berinovasi mengembangkan ide dan gagasan membuat anyaman bambu menjadi bentuk yang menarik dengan memberi warna buluh bambu sehingga memiliki kekuatan seni. Nah, ini jadi untuk dodol, untuk permen, untuk kue-kue kering. Berhubung kami bahan yang kami miliki ini terbatas, jadi ya semampu kami lah untuk variasi mainan, dari segi mainan, terus animasi yang lain tuh. Mungkin dari ibu-ibu di sini kepengennya kerajinan ini untuk kedepannya seperti apa? Apa kita punya galeri atau gimana? Kalau itu sih sudah jadi impian ya, punya galeri sendiri untuk kalau ada tamu yang datang jadi tempat pusat oleh-oleh atau gimana. Cuman karena keterbatasan pemasaran, terus kami masih belum memiliki cara pengembangan ininya, tekniknya belum ketemu. Jadi kadang-kadang tuh ininya sesuai permintaan pembeli. Desa Tanjung Menang ini menjadi salah satu desa yang inovatif dan kreatif dalam mengolah bahan baku lokal menjadi kerajinan yang cukup indah. Ide dan kreativitas terus bergulir. Kini warga sudah dapat membuat beragam kerajinan bambu yang telah merambah keluar desa. Bahkan kerajinan ini diminati masyarakat di luar Provinsi Sumatera Selatan.
Kerajinan anyaman bambu ini sering dimanfaatkan masyarakat sebagai souvenir berbagai hajatan pernikahan. Juga dipesan dari desa lain. Nah, tapi mana ini jangan titik, karena beda itu. Kerajinan anyaman bambu ini sering dimanfaatkan masyarakat sebagai souvenir berbagai hajatan pernikahan. Anyaman bambu yang diminati warga berupa tempat makanan, tempat kue, tempat buah yang dikreasikan sesuai dengan selera masyarakat. Bingkai putu. Tantang. Hasil kerajinan bambu Desa Tanjung Menang, Kota Prabu Muli, menjadi potensi desa karena mampu meningkatkan geliat ekonomi masyarakat. Kami minta arahan dari Pak Kepala Desa, Bapak Asmedi Ciadam SMH. Beliau mengarahkan kepada kami supaya kami bisa bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder yang ada. Yang pernah kami ajak kerjasama, dulu kami pernah pelatihan Bu dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sudah itu kami kerjasama dengan Balitbang Nopda Provinsi. Sudah itu dengan pihak Pertamina. Kemarin kami jajaki, kami bekerjasama dengan pihak Bank BRI. Namun selanjutnya kami akan terus berusaha sampai saat ini. Ibu-ibu ini intinya tetap bersemangat mengembangkan kerajinan bambu yang ada di Tanjung Menang supaya bisa menjadi salah satu penghasilan utama, bukan cuma sampingan. Pada saat ini masih dianggap sampingan karena kami intinya petani karet. Itu di video kan deh. Tadi lihat bibit ini boleh. Selesai dibawa. Dia ajak ke puncak ni. Kerajinan bambu ini akan dikembangkan lagi dengan beragam bentuk yang menarik dan unik, sehingga akan menambah giat ekonomi masyarakat. Assalamualaikum. Bi, aku nama pesanan aku kemahi mesan online. Lada barang. Oh, barang tu. Dek bawalah ke bawah tuhon kelah. Ini orang datang nak belinya ni. Dengan beg barang tadi. Berapa gala-gala harganya? Ayo, ini dia. Berapa harganya? Berapa harganya gala-galanya? Gala-galanya 100.000. 100.000. Oh, 100.000. Ada asoy, masuk ke asoy baik. Ada, mana asoy tadi, Mak? Ada asoy. Ada asoy. Asoy kantong. Ya. Ini. Nah, ini pesananku kemahi ya. Yo. Sebi ya. Ya. Oh. Beli lagi Kaki ya. beli lagi ya, kaki Pesan ke kami. Dia tahu kaki kancing, tak kaki banyak yang pesan. Insyaallah. Desa Tanjung Menang dengan anyaman bambu kini sudah terkenal ke luar kota Prabu Muli, bahkan ke Provinsi Sumatera Selatan,
Tentunya ini akan membangkitkan ekonomi kreatif desa. Anyaman bambu dengan model yang cukup sederhana dan unik akan menginspirasi wanita di desa lain di Prabu Muli untuk lebih kreatif dan inovatif. Bisa maksimal. Setelah maksimal nantinya kita bisa akan menjadi produk andalan kota Prabu Muli. Ya. Oke. Ini kan kantong ini. Nak dibawa balik. Diyakini anyaman bambu akan diminati warga desa lain di Prabu Muli serta sebagai terobosan dalam meningkatkan ekonomi kreatif juga peluang pekerjaan bagi para wanita di desa.